Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar matematika bersama DR Taufik. Tarata, 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 boom. Oke, di sini kita akan membahas soal utul UGM tahun 2013 kode 261, yaitu materi limas beraturan. Bisa kita lihat soalnya diketahui limas beraturan TABCD dengan alas berbentuk persegi dan tinggi limas 2 akar 3 cm jika T aksen proyeksi T pada bidang alas dan titik P adalah perpotongan garis berat segitiga TBC. Maka panjang sisi alas limas agar T aksen P tegak lurus segitiga TBC adalah titik-titik-titik. Bisakah Anda mengerjakannya? Silahkan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, langsung kita bahas. Ya, di sini kita punya diketahui limas beraturan TABCD. Oke, pertama kita gambar dulu nih. Nah, di sini ada gambar limas beraturan. Ini T titik, berarti T-nya itu yang di puncak, kemudian A, B, C, D adalah alasnya. Oke. Nah, di sini dengan alas berbentuk persegi. Oke, berarti AB sama BC sama CD sama DA itu panjangnya sama, ya kan? Yaitu persegi. Oke. Terus di sini ada tinggi limas 2 akar 3 cm. Nah, berarti kita buat garis tinggi. Di sini ada garis tinggi. Yang garis kuning ini berarti tingginya adalah 2 akar 3 cm. Tulis aja 2 akar 3 gitu kan ya. Terus di sini jika T aksen proyeksi T pada bidang alas, berarti T kan ini alasnya A, B, C, D. Nah, di sini T aksen adalah proyeksi T pada bidang alas. Berarti ini kita proyeksikan ke bidang alas. Berarti kita tarik garis lurus. Nah, sama aja T aksen itu adalah titik dasar dari tinggi limas, ya kan? Berarti TT aksen adalah tinggi limasnya, yaitu 2 akar 3. Oke, di sini paham kan? Oke, lanjut ke di sini ada dan titik P adalah perpotongan garis berat segitiga TBC. Kita lihat segitiga TBC. Nah, di sini dibilang titik P adalah perpotongan garis berat. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih, garis berat itu apa? Nah, kita ingat-ingat lagi nih, garis berat adalah garis yang membagi segitiga, garis yang ditarik dari sudut segitiga ke sisi depannya sehingga sisi depannya itu terbagi menjadi 2 bagian sama panjang. Oke, di sini paham kan maksudnya? Oke, bisa kita lihat, misal ini titik T ya, kita tarik garis ke titik ke garis BC sehingga BC itu terbagi 2. Jadi seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Jadi T kita tarik garis ke BC sehingga ini jadi 2 sama panjang. Misal ini titik Q gitu kan ya. Jadi itu nanti BQ sama QC itu sama panjang gitu. Nah, itu yang dinamakan garis berat. Nah, tapi ini baru salah satu garis berat. Di sini kan P adalah perpotongan garis berat segitiga. Nah, sebenarnya garis berat segitiga itu ada banyak, ada 3 totalnya, yaitu sekarang kan tadi yang T udah, kan ini TBC. Yang dari T udah. Sekarang kita coba tarik dari yang B. Kita coba tarik ini menjadi 2 bagian sama panjang juga. Nah, terus nanti yang C juga kita tarik menjadi 2 bagian sama panjang juga. Nah, di sini mereka bertemu di satu titik yang kita namakan P, ya kan? P adalah perpotongan garis berat. Nah, garis beratnya kan tadi udah nih, bagi di garis berat, garis berat, garis berat. Terus ketemu di satu titik, ya kan? Nah, artinya P ini adalah perpotongan garis beratnya. Nah, sebenarnya perpotongan garis berat ini, perpotongan garis berat itu biasa disebut dengan titik berat. Titik berat. Jadi sama aja ya. Titik berat dengan perpotongan garis berat itu sama aja. Jadi P ini adalah titik berat atau perpotongan garis berat, sama aja ya. Oke, sekarang kita udah dapat nih titik P. Kemudian pernyataan berikutnya, maka panjang sisi alas limas agar T aksen P tegak lurus segitiga TBC. Jadi ini T aksen ke P itu tegak lurus dengan segitiga TBC, ya kan? Nah, artinya udah di sini
garisnya mungkin kebanyakan, kita bisa hapus beberapa garis. Oke, sorry, P-nya kehapus. Nah, di sini kita buat P-nya kan di sini ya. Nah, di sini garis T aksen P. Kan T aksen P itu tegak lurus dengan TBC. Artinya di sini tegak lurus. Ya kan? Di sini juga tegak lurus, atau sama aja sih, di mana aja tegak lurusnya. Yang penting T aksen P itu tegak lurus dengan segitiga TBC, ya kan? Nah, kemudian di sini yang ditanya adalah panjang sisi alas limas. Artinya kita ditanyakan panjang AB atau BC, sama aja. Jadi panjang sisi alas limas ya. Jadi ini panjangnya tuh berapa gitu. Oke, di sini kita baru mendeskripsikan soal ya kan, menggambar maksud soal ya. Di sini belum masuk jawabannya, jadi kita baru gambar. Nah, oke, kali ini kita akan bahas dan masuk ke jawabannya. Di sini cara ngerjainnya gimana? Pertama, coba kita perhatikan nih. Di sini T aksen P udah ditarik. Coba kita tarik T aksen ke Q, ya kan? Kita tarik garis nih, set gitu. Nah, kalau kita lihat T aksen ke Q itu kan panjangnya setengah dari ini ya. Kalau kita tarik ke sini lagi, itu kan setengahnya ya. Jadi TQ adalah setengah panjang AB, ya kan. Misal ini kita kasih apa ya, R gitu ya. RQ sama AB itu kan sama, ya kan. Nah, T aksen Q itu setengahnya RQ, berarti T aksen Q itu setengahnya AB gitu. Nah, karena kita ditanyakan AB, mungkin kita bisa kasih variabel nih, AB itu apa gitu. Misal kita kasih variabel AB itu adalah 2A, maka T aksen Q adalah setengahnya, yaitu A, ya kan. Nah, oke, di sini R-nya udah gak kepake, kita hapus aja. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya nih, kenapa kita misalinnya 2A, kenapa enggak A aja gitu. Ya sebenarnya tuh boleh saja. Jadi Anda kalau memisalkan AB ini adalah A, boleh. Berarti kan kalau AB itu A, maka T aksen Q itu kan A/2 gitu. Boleh-boleh aja sih. Nah, tapi di sini kalau bagi saya itu akan lebih mudah jika bentuknya enggak per gitu. Jadi bentuknya enggak pecahan. Ini kan bentuknya per gitu, A/2. Jadi biar ini enggak bentuknya pecahan, ya kita misalinnya aja itu AB itu 2A, maka T aksen Q itu A gitu. Jadi sebenarnya ini juga salah satu trik ketika kita membuat variabel, trik supaya menghitungnya tuh mudah. Jadi kalau misal pecahan-pecahan gitu kan terkadang menyulitkan kita kan kalau bentuknya pecahan gitu. Nah, di sini salah satu trik untuk menghitung mudah ya kita cari variabel yang mempermudah kita, yaitu dengan 2A ini tuh. Jadi kalau kita buat variabel itu jangan sampai malah menyulitkan kita gitu. Harusnya membuat variabel itu malah mempermudah kita gitu loh. Nah, sehingga di sini kita misalin A gitu. Oke, di sini sekarang coba perhatikan segitiga T aksen Q. Nah, kita gambar nih segitiga T aksen Q. Oke, kira-kira seperti ini ya. Di mana ini siku-siku kan, yaitu T aksen Q, ya kan. Nah, kemudian kita punya T aksen Q adalah A gitu kan, yang kita misalkan tadi. Kemudian ini adalah 2/3 gitu. Nah, kemudian di sini berarti kalau kita lihat dari Pitagoras kita bisa nyari TQ ya, yaitu TQ kuadrat sama dengan T aksen kuadrat ditambah T aksen Q kuadrat, ya kan. TQ T aksen Q. Oke. Berarti di sini kita punya TQ itu sama dengan akar dari T aksen itu 2/3. Kalau kita kuadratin berarti 2 dikuadratin jadi 4, akar 3 dikuadratin jadi 3, ditambah terus ini A dikuadratin ya A kuadrat. Nah, berarti di sini TQ itu sama dengan ya, TQ itu sama dengan akar dari variabelnya taruh depan aja, A kuadrat ditambah 4 kali 3 adalah 12. Oke. Di sini untuk sementara kita dapat TQ panjangnya. Kemudian kita lihat di sini ada P di sini. Sehingga T aksen P itu
siku-siku gitu kan, ya kan. Nah di sini setelah kita punya TQ itu panjangnya akar A kuadrat plus 12, kemudian T aksen itu 2 akar 3, T aksen Q adalah A, maka di sini kan kita bisa menentukan bentuk T aksen P, ya gak, dari perbandingan luas. Kayak luas, kalau kita lihat luas segitiga ini setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya T aksen Q, tingginya T aksen, berarti kan setengah kali alasnya A, tingginya 2 akar 3, ya kan. Nah tapi sebenarnya bisa aja kita lihat alasnya tuh TQ gitu kan, setengah kali alasnya TQ tadi ini akar A kuadrat ditambah 12 dikali tingginya adalah T aksen P. Nah ini yang kita cari, ya kan. Nah ini ya mungkin seharusnya Anda juga sudah tahu ya secara umum bentuk perbandingan luas yang biasa dipakai, ya kan, seperti ini. Nah sebenarnya ini bisa kita coret, kemudian di sini kita mencari nilai T aksen P. T aksen P itu sama dengan, berarti ini kita taruh bawah, berarti A dikali 2 akar 3 dibagi akar A kuadrat plus 12, ya kan. Oke, di sini kita udah dapat nih nilai dari T aksen P, bentuk belum nilai, masih bentuknya A gitu kan. Nah di sini kan tadi tujuannya kan mencari panjang sisi, yaitu 2A, berarti kita nanti nyari A. Nah jadi tuh ini otak-atiknya gini ya. Nah sebenarnya di sini kan kita udah pakai beberapa titik kan ya, tapi di sini kita belum memanfaatkan titik berat. Nah ada di sini tuh ada titik berat, ya kan. Nah sebenarnya kalau kita tahu titik berat, kita ingat-ingat aja nih sifat titik berat. Nah di sini nih mungkin yang Anda belum tahu nih, sifat titik berat itu apa. Coba, sifat titik berat itu apa? Nah sifat titik berat itu yang seharusnya Anda tahu, sifat titik berat adalah jarak titik berat ke sudut dibanding atau dibagi, sama aja, jarak titik berat ke sisi itu sama dengan 2:1 atau 2/1 atau 2, sama aja. Nah di sini maksudnya gimana? Coba kita lihat, titik berat di sini kan P, ya kan, sudut di sini kan T gitu kan. Nah berarti PT gitu kan, berarti PT per jarak titik berat ke sisinya kan BC, ya kan, jarak P ke BC yaitu PQ, ya kan. Jadi PT per PQ itu sama dengan 2/1. Jadi perbandingan PT banding PQ adalah 2:1, ya kan. Artinya di sini perbandingannya 2:1 gitu. Nah di sini nih yang mungkin masih banyak dari Anda yang belum tahu. Nah tapi sebenarnya harusnya tahu gitu. Untuk mengerjakan soal ini harusnya tahu sifat titik berat. Kalau nggak tahu ya udah gitu. Nah coba, kalau ini perbandingannya 2:1, berarti kalau misalkan PQ itu X, jadi kita tulis ya PQ itu sama dengan X gitu, maka TP itu adalah 2X, ya kan, perbandingannya 2:1. Jadi kalau ini X ya 2X gitu. Nah di sini kita juga lihat nih, TQ panjangnya jadi apa? TQ berarti 2X tambah X, jadi 3X gitu kan. Nah di sini kita punya TQ itu ini, berarti kan sama dengan 3X gitu kan. Nah artinya di sini X itu sama dengan kita bagi 3, berarti 1/3 akar dari A kuadrat plus 12. Nah ya kan. Nah di sini terus apa yang kita lakukan? Nah mungkin masih bingung lagi nih. Nah di sini kita udah punya nilai X, kan PQ X, ya kan, T aksen Q A gitu. Nah di sini kalau kita lihat segitiga T aksen PQ, coba kita gambar ya, T aksen QP atau T aksen PQ, ya kan. Di sini kan siku-siku, ya kan. Sorry agak jelek. Nah di sini kita punya T aksen Q itu A, ya kan. Terus PQ itu X, X nya sudah
bentuk ini. Sebenarnya langsung aja bisa ya, nggak apa. Oke, sekarang kita bisa mencari bentuk T aksen P yang lain. Di sini kan bentuk T aksen P yang pertama ini, ya kan? Kita punya T aksen P yang pertama. Nah, sebenarnya dari sini kita juga bisa Pitagoras tuh, ya kan? Pitagoras dari T aksen Q kuadrat itu sama dengan T aksen P kuadrat ditambah PQ kuadrat, ya kan? Dari Pitagoras ini. Nah, di sini kita dapat bentuk yang ada T aksen P lagi, ya kan? Dimana T aksen Q kuadrat adalah A kuadrat, ya kan? A kuadrat sama dengan T aksen P tadi kan ini, berarti kita kuadratin, berarti ini kita kuadratin, berarti A kita kuadratin jadi A kuadrat, 2 kita kuadratin jadi 4, akar 3 kita kuadratin jadi 3, per akar A kuadrat plus 12 kita kuadratin jadi A kuadrat plus 12, ya kan? Kemudian ditambah PQ itu X, padahal X ini, ya kan? Berarti PQ adalah ini, ya kan? Jadi kalau PQ kuadrat ya udah kita kuadratin ini. Sepertiga kita kuadratin jadi 1/9, ya kan? Kemudian akar A kuadrat plus 12 kita kuadratin jadi A kuadrat plus 12. Nah, di sini kita udah nih dapat persamaan yang isinya cuma variabel A. Artinya di sini nanti kita menemukan nilai A. Harusnya kita menemukan nilai A, ya kan? Nah, gimana caranya? Ya udah kita hilangin penyebutnya aja dengan kita kalikan dengan 9A kuadrat plus 12. Kita kalikan kedua ruas dengan 9 kali A kuadrat plus 12. Artinya di sini yang ini dikali ini jadi 9A kuadrat dikali A kuadrat plus 12, ya kan? Sama dengan di sini ini dikali ini habis ya, ini tinggal dikali 9. Jadi 9 dikali 4 dikali 3 itu 9 dikali 4 kali 3, 4 kali 3 12, 12 kali 9 berapa? 12 kali 9 adalah 108, ya kan? 108 108, ya kan? 108 A kuadrat. Nah, terus ditambah ini 9-nya coret, berarti ini tinggal A kuadrat plus 12 dikuadratin. A kuadrat plus 12 dikuadratin. Nah, sini sebenarnya kita tinggal bongkar aja nih. Nah, tapi di sini nggak ada tempat ya. Kita akan bongkar. Oke, di sini hapus aja ya yang ini. Kita tulisnya pindah aja, bukan dihapus. Jadi tadi kan PT per PQ sama dengan 2/1 karena perbandingan titik berat ya, sifat titik berat tadi ya. Nah, langsung lanjut sini aja sih. Lanjut ke sini. Cukup, semoga. Oke, di sini kita eksekusi, berarti 9A kuadrat kali A kuadrat jadi 9A pangkat 4, ya kan? Ditambah 9 kali 12 itu 108 A kuadrat, ya kan? Sama dengan di sini 108A kuadrat juga. Terus di sini kita punya, kalau kita jabarin jadi A kuadrat ini kan pakai sifat X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat, ya kan? Artinya di sini kita punya A kuadrat dikuadratin, berarti A pangkat 4 ditambah 2 kali A kuadrat dikali 12, berarti 24A kuadrat ditambah 12 kuadrat, jadi 144. Oke, di sini agak nggak kelihatan ya, 144. Oke, di sini kita sederhanakan, ini habis kita kurangin 108A kuadrat kedua ruas, kemudian kita pindahin ke kiri semua nih. 9A pangkat 4 dikurang A pangkat 4 jadi 8A pangkat 4, ya kan? Kemudian 24A kuadratnya dipindah jadi min 24A kuadrat, terus 144 114 nya 144 nya dipindah kiri jadi min 144 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal bagi 8 aja ke kedua ruas, berarti A pangkat 4 min 3A kuadrat min ini dibagi 8 menjadi 164, berarti 8, ya kan? Nah, di sini kita bisa faktorin nih.
faktorin berarti jadi A kuadrat dikurang berapa kali berapa yang hasilnya 18 kalau di jumlah min 3 berarti oh ya min 6 sama A kuadrat plus 3 ya kan, min 6 kali 3 min 18 min 6 tambah 3 min 3. Oke benar. Nah di sini berarti dapatnya A kuadrat sama dengan 6 atau A kuadrat sama dengan min 3. Nah bilangan kuadrat kan nggak mungkin negatif, ini salah, berarti kita ambil yang ini. Artinya kalau A kuadrat sama dengan 6 di sini, oke kita pindah ke sini ya biar cukup. Di sini A kuadrat sama dengan 6, artinya A itu sama dengan plus minus akar 6. Tapi karena A adalah suatu panjang rusuk, ya kita ngambilnya yang positif aja ya kan, berarti A sama dengan akar 6. Nah di sini apakah udah selesai? Tentunya belum. Kita yang ditanyain apa? Panjang sisi alas. Jadi kan panjang AB yaitu 2A ya kan. Yang ditanya adalah 2A bukan A doang ya kan. Tadi kita misalinnya apa coba? Ingat-ingat jangan sampai ketukar. Kan tadi kita misalnya 2A bukan A doang. Jadi ya 2A itu sama dengan 2 akar 6. Jadi 2 akar 6 cm. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6 cm. Oke, ternyata di sini nggak ada jawabannya, tapi di sini ada akar 6. Ini mungkin salah apa variabelnya ya mungkin ya. Jadi sebenarnya ini ya jawabannya 2 akar 6. 2 akar 6 cm. Oke, ini bonus berarti ya. Oke. Di sini semoga paham ya. Oke, di sini kita belajar lagi nih. Coba kita review. Di sini kita belajar untuk mengingat-ingat sifat titik berat, ya kan? Sifat titik berat di sini. Ingat-ingat nih, jarak titik berat ke sudut dibagi jarak titik berat ke sisi adalah 2:1 gitu. Jadi titik berat ke sudut dibanding titik berat ke sisi itu 2:1. Nah ini yang penting. Kemudian pelajaran penting lainnya kita bisa lihat di variabel. Jadi kita kalau kita mau bikin variabel, kita harusnya bikin variabel yang mempermudah kita, yaitu dengan nggak ada pecahan. Biasanya ya bagi saya pribadi, kalau pecahan itu sebenarnya menyulitkan ya kan. Jadi jangan sampai ada pecahan. Ya udah, kalau misalkan ini A doang, ini jadi A/2, malah menyusahkan kita ya kan. Maka dari itu kita bikin variabelnya itu ini 2A, ini A gitu. Jadi di sini mempermudah dalam perhitungan kita. Coba bayangin dari tadi ini pakai pecahan, pakai penyebut. Nah itu kan bakal susah kan nih. Nah disitulah pentingnya kita memilih variabel yang harusnya mempermudah kita. Oke, mungkin itu aja ya. Untuk lainnya, ide-ide lainnya bisa dipelajari. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.